Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling, TKI Hong Kong. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke guys, aku hari ini punya cerita tentang kisah pengalaman TKW yang tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Ini pengalaman yang mungkin banyak teman-teman yang ada mengalami seperti ini. Oke, gimana kisahnya? Ikuti terus cerita tentang TKW Hong Kong. Lanjut. Oke guys, aku akan membawakan satu cerita. Ceritanya itu tentang TKW yang tidak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Sebelumnya, ini aku katakan lagi, ini cerita real, bukan cerita ngada-ngada, bukan. Ini cerita real, menceritakan sama aku kisah pengalaman dulu bekerja di Hong Kong. Sekarang dia sudah nggak kerja ke Hong Kong lagi. Oke. Temanku ini, dia umurnya, dia tuh udah samalah dengan aku, hidup di desa, dan dia tuh janda juga. Ini sepertinya ceritanya tuh hampir mirip dengan kehidupan aku ya, tapi ada yang pokoknya mirip-mirip lah. Ini kan masalah tentang kerja di Hong Kong gitulah, sesuatu yang terjadi di Hong Kong gitu. Temanku ini kerja di Hong Kong sudah 8 tahun dan dia punya anak 3. Dulunya dia kerja di Singapura 2 tahun. Setelah itu dia pulang ke Indonesia, istirahat di Indonesia berapa bulan, dia langsung pergi ke PT lagi untuk ingin kerja menjadi TKW Hong Kong. Dia proses ke PT, dia cepat karena dia pinter ngomong bahasa Inggris guys, ngomong bahasa Inggrisnya pinter, otomatis dia cepat terbang ke Hong Kong. Pokoknya ya, kalau ex Singapura atau ex Taiwan kebanyakan nih itu agak cepat lah terbang ke Hong Kong karena sudah pengalaman kerja dan bahasanya itu bagus, maksudnya bisa ngomong gitulah, ngerti. Yang lama itu di PT yang tidak pernah kemana-mana, dia tidak pernah kerja ke luar negeri dan tidak bisa bahasa, itu lama memang di PT guys. Lalu dia di PT dapat job, dapat majikan jaga anak. Karena bisa bahasa Inggris kan, kalau nyonya di Hong Kong, majikan di Hong Kong itu kalau anaknya, kalau mau kalau punya anak itu inginnya anaknya tuh pinter bahasa Inggris. Jadi interview sama majikan bahasa Inggris bagus itu, lalu dia cepetlah terbang karena mungkin pokoknya sekolah bahasa itu nggak terlalu lama gitu guys. Mungkin harus memenuhi prosedur dulu, persyaratan dulu, harus ada uji kompetensi apalah itu, tapi kan belajarnya itu nggak lama gitulah. Belajar bahasanya itu tidak lama guys kalau sudah bisa ngomong. Lalu dia terbang ke Hong Kong, dia senang lah nyampe di Hong Kong, jaga anak 1 masih TK. Ternyata kebetulan nih ya dapatkan majikan yang rewel. Ya memang begitulah, kerja di Hong Kong itu yang banyak masalah itu tentang majikan. Kalau masalah
apa fasilitas semuanya tuh Hong Kong is the best, tapi yang cuma satu yang gak enak itu majikan, rewel sembarang lah majikan itu ya. Yang namanya ikut orang ya seperti itu. Akhirnya dia dapat 1 tahun di intermediate guys. Lah pinternya temenku ini ya memang sudah pengalaman di luar negeri, jadi dia enjoy lah, nggak takut. Kalau yang masih pertama kali di Hong Kong itu takut guys, maksudnya gimana caranya kan tidak tahu. Kalau sudah berpengalaman nggak takut walaupun di Hong Kong di intermediate. Akhirnya dia di intermediate, dia nggak mau pulang guys, nggak mau pulang ke Indonesia. Dan tapi sama majikannya itu dibelikan tiket, nggak dikasih uang guys. Dia tetap nggak mau pulang ke Indonesia. Dia pergi ke agent cari majikan. Akhirnya cari majikan, dia tiketnya sudah hangus, nggak peduli lah, yang penting aku dapat majikan di Hong Kong, dapat majikan lagi, aku nggak mau pulang, intinya gitu. Dapat majikan, tiket hangus, dia pergi ke mana, nunggu visa lah, nunggu visa, dapat majikan jaga tuan dan nyonya, hanya bersih-bersih saja. Tapi tuan dan nyonyanya itu pinter bahasa Inggris, kebetulan aja gitu ya kan, dapat bahasa Inggris. Karena memang sudah pinter bahasa Inggris ya, jobnya dapat bahasa Inggris. Dan punya anak itu di luar negeri. Jadi punya anak satu, dia itu kalau setiap tahun katanya pulang ke Hong Kong gitu, nginep berapa bulan. Pokoknya gitulah, dia itu hanya tuan dan nyonya di rumahnya, hanya bersih-bersih. Cuman rumahnya itu bagus sekali, maksudnya penuh kristal, dan kerjanya itu super hati-hati sekali, sangat protek sekali sama barangnya. Sekecil apapun dia tuh harus benar-benar hati-hati, karena rumahnya itu rumah elit katanya guys, rumah elit, jadi super bersih, super lah, pokoknya celing semuanya. Jadi kan kerja harus benar-benar hati-hati. Kebetulan majikannya baik, dia terus finish sampai 4 tahun, maksudnya sampai 2 kontrakan itu finish. Dan apa ya, temenku ini selama 4 tahun ini kan pindah majikan. Pindah majikan itu yang pertama itu kan potongannya 7 bulan. Dan pindah majikan baru potongan 7 bulan, dia kan ada berapa bulannya itu, berapa 5 bulan itu. Jadi nggak punya uang guys untuk kan setiap bulan dikirim ke Indonesia gitu loh. Terus ganti majikan yang baru ini potongan lagi 3 bulan gitu, potongan lagi 3 bulan. Tapi dia itu finish 2 kontrak 4 tahun. Mungkin dia itu boring boring, maksudnya bosan lah dengan majikan yang 4 tahun ini. Pokoknya itulah, kalau nggak bersyukur, padahal kerjaannya enak, karena majikannya itu bilang nggak dapat bonus atau gimana, dia itu nggak mau. Kan di sini di Hong Kong itu kalau sudah 4 tahun, majikanku pasti bilang, majikan tuh bilangnya gini, gimana kamu mau kerja lagi apa tidak? Kalau mau kerja lagi, aku nggak mau ngasih bonus ya. Lah itu tergantung itu TKW-nya gimana ngeresponnya. Kalau TKW-nya mau tanpa bonus itu lanjut, terkadang majikan seperti itu. Tapi kebanyakan TKW itu ya udahlah, kalau nggak dapat bonus ya aku lebih baik cari majikan baru. Mungkin kebanyakan TKW itu bilang gini, pasti dia mau aku gitu loh intinya. Jadi mentang-mentang sudah lama dikira majikan itu masih mau gitu loh. Oh ya udah, mungkin mengharapkan majikan bilang ya udah nanti tak kasih bonus, nanti kamu kerja di sini lagi gitu. Tapi kan kebanyakan majikan kan tidak begitu guys gitu. Akhirnya temenku ini dia memutuskan untuk keluar dari majikan ini.
yang 4 tahun ini, padahal kerjanya hanya ngelap-ngelap, majikannya bersih, masaknya hanya 1 kali, 1 hari 1 kali, malam aja, nggak ada anak, nggak ada apa, nggak ada, anaknya ada di luar negeri katanya. Karena majikannya nggak mau ngasih bonus, dia cari majikan lagi guys, cari majikan lagi. Kan ini sudah, padahal majikannya ini mau ngontrak lagi, kan ini sudah orangnya baik majikan ini, tapi temenku ini masih kurang lah karena nggak dapat bonus itu tadi guys. Akhirnya dia tetap kekeh nggak mau, bilangnya mau pulang ke Indonesia. Padahal ya, ini ceritanya semuanya itu bilang sama aku, selama 4 tahun ini dia tuh nggak punya apa-apa guys, samalah seperti aku, nggak punya apa-apa, tabungan nggak punya, ya tertekan dengan keluarga, maksudnya semuanya larinya ke keluarga. Akhirnya dia tuh nggak punya apa-apa, tapi dia nekat untuk pindah majikan. Kalau tetap di majikan itu kan sepertinya enak, walaupun apa ya, sekarang nggak punya uang, mungkin tahun depan punya gitu kan. Kalau tapi kan majikan enak, kita kerja tidak tertekan gitu loh. Maksudnya masalah rezeki itu apa ya, nanti kalau saatnya pasti punya gitu loh. Kan harus berubah, mindsetnya harus berubah. Kalau ke tahun yang kemarin-kemarin itu uangnya habis semua, mungkin tahun ini aku harus nyisihin beginilah, intinya kan seperti itu, harus berubah lah. Ternyata dia itu nggak mau ke majikan ini karena ya mungkin dikompori temen, mungkin ya katanya diskusi sama temen, jangan mau kalau dikontrak lagi gak ada long service, gak ada bonus. Nah, akhirnya terkompor-kompor, dia cari sama aku aja majikan di agent ini, gajinya lebih besar gitu loh, sama-sama gak dapat bonus, mungkin seperti itu. Akhirnya dia terpengaruh, dia cari majikan baru guys, sangat disayangkan sekali. Makanya keputusan seperti ini kalau majikannya bagus loh ya, yang penting hati itu tidak tertekan, kerja itu nyaman, semestinya tetap di majikan itu, apapun lah, walaupun gajinya kecil, kayak walaupun gajinya itu standar biasa, tapi kan kerjaan nyaman. Lebih baik stay di majikan yang yang sudah nyaman gitu ya. Setelah itu dia pindah majikan, cari ke agent, dan dapat majikan jaga anak lagi, sekolah, tapi katanya sekolah sudah umur 10 tahunan apa gitu, bukan bayi lagi, bukan jaga bayi. Dia tidak punya uang, dia itu pindah ke majikan. Ternyata guys, nggak kuat guys, temenku ini nggak kuat, tidurnya malam-malam terus katanya. Akhirnya ngebreak guys. Udah toh ya, gini ya pelajaran ya. Makanya kalau sudah dapat majikan yang merasa nyaman, kalau sudah 4 tahun kan berarti nyaman toh hati ini. Jadi itulah, syukuri di situ, jangan keluar, jangan mementingkan bonus. Bonus itu bisa dicari ya, daripada waktu terbuang kayak gini ngebreak lagi karena tidak kuat. Berapa sudah uang, berapa bulan gaji kita sudah tidak ada gitu loh. Ngebreak, dia cari majikan lagi, sudah karena visanya sudah mau habis ya, akhirnya dapat majikan jaga anak lagi, sudah terpaksa katanya. Terpaksa dia pergi ke Makau, tunggu visa, kembali lagi ke Hong Kong, jaga anak lagi. Tapi ini majikannya nggak seberapa rewel katanya. Tapi lah ini lagi ya, majikan sudah baik, anaknya sudah nurut, kan agak merasa nyaman lah, maksudnya ini protek sama anaknya. Tapi majikan tuh percaya sama temenku ini lah, karena kepercayaan itu dapat gini,
Awak, 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 awak. Hmm. Gimana wis? Karena kepercayaan itu ya, dia kan mau finish, mau renew kontrak. Nah, tapi dia itu kan nggak punya uang guys, nggak punya tabungan. Karena dia itu merasa dipercaya sama majikan, merasa majikan best lah, best friend lah, ya, seperti teman gitu. Ternyata temenku ini kan mau renew kontrak kan kurang 6 bulan. Nah, tapi dia izin cuti ke Indonesia guys, masih belum tanda tangan, cuti ke Indonesia. Pas terbang, maksudnya diperbolehkan sama majikannya mau cuti 2 minggu. Dia nggak punya uang guys, dia pinjem bank di sini untuk pulang ke Indonesia. Dia diizinkan sama majikannya cuti 2 minggu ke sana. Ternyata guys, ya dia ini kan egonya sudah tahu tidak punya uang, masih nekat untuk pulang ke Indonesia. Padahal ke Indonesia itu tidak cukup untuk pulang membawa 10.000. Ya, membawa uang 10.000 tidak cukup. Dia itu ke Indonesia itu pulang. Setelah itu, inilah kejadiannya guys. Inilah kisah sedihnya guys. Setelah itu, nyampe di Indonesia, dapat 4 hari katanya, 4 hari pokoknya. Covid datang guys. Covid datang yang dulu yang parah-parahnya sampai lockdown, yang sampai penerbangan Hong Kong ditutup, Indonesia ditutup itu. Akhirnya kan sudah punya utang bank. Nyangu ke Indonesia itu pinjam bank. Jadi kalang kabut kan? Ternyata penerbangan Indonesia sama Hong Kong itu ditutup guys. Dia nggak bisa kembali ke sini sampai nunggu 2 bulan atau 3 bulanan, dia nggak bisa kembali. Akhirnya sampai dia mau renew kontrak, tetap dia tidak bisa kembali. Akhirnya di finishkan sama majikannya. Lah, majikan itu ngomong ke agent karena udah nggak bisa kembali, sampai berapa bulan gitu nggak bisa kembali. Majikannya udah memfinishkan dia. Lah, gimana sudah di Indonesia udah nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong. Udah pikiran sudah pusing bagaimana, akhirnya di agent dicarikan majikan lagi. Dapat, tapi visanya itu sudah turun, nggak bisa terbang lagi. Karena kenapa? Nunggunya dapat majikan itu lama kan, karena sudah. Akhirnya cari lagi ke agent, dan di agent dapat majikan. Ternyata sampai berbulan-bulan nggak bisa terbang, majikannya di cancel sama majikan. Sampai 2 kali di cancel guys, karena nggak bisa terbang itu tadi. Bukan orangnya yang masalah, penerbangannya nggak ada, yang ditutup dulu itu loh. Akhirnya sudah nggak bisa terbang. Mungkin sudah sampai 1 tahun, dan 1 tahun dia mau proses lagi ke PT, udah dapat majikan. Ini apa ya, mungkin ini garis Tuhan ya, pokoknya penuh drama lah. Dapat majikan, medikal akhir, dia hamil guys. Hamil, pokoknya dia tuh punya cowok lah intinya. Mungkin punya cowok, mungkin sudah nikah, dan ternyata punya keinginan lagi untuk ke Hong Kong. Itu sudah 1 tahun lebih di Indonesia. Ternyata hamil guys, hamil. Udah nggak bisa kembali ke Hong Kong sampai sekarang. Kasihan ya, kasihan banget. Inilah guys, semua ini dijadikan pelajaran. Ini khusus aku pribadi ya, aku akan menjadikan Mbak ini
temanku ini gambaran. Aku jangan sampai melakukan sesuatu tanpa dipikir. Kan ini ibaratnya itu egois, guys. Mendahulukan ego karena ya kepingin ketemu keluarga, tapi tidak memikirkan matang-matang dari mana uangnya, kalau gimana nanti yang akan terjadi gitu loh. Semestinya harus dipikirkan, aku tidak punya uang, aku ingin cuti, tapi kalau aku cuti gimana nanti lah, uang tidak ada, semuanya aku tidak ada, ya kan. Kan orang tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 1 jam, dan 1 hari, dan selanjutnya itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ayo, siapa yang tahu tiba-tiba ada virus datang, nggak ada yang tahu, ya dah kan. Lah gimana lah, semestinya kalau mau memang sudah ingin pulang ke Indonesia, cuti ke Indonesia, harus benar-benar difikirkan. Sangu ada, maksudnya semuanya cepat gitu ya, maksudnya punya hunian atau gimana, punya uang, nggak dapat utang, baru bisa berani pulang gitu loh. Agar kenapa? Agar kita kembali itu dengan kembali ke Indonesia itu dengan senang hati, dan apapun yang terjadi kita siap gitu loh ya. Jangan mendahulukan ego, harus benar-benar difikirkan. Ini kisah nyata temanku ini, hampir mirip dengan aku. Ini masalah keuangan ya, makanya aku sampai sekarang kenapa aku nggak pulang-pulang, karena aku nggak punya uang. Kalau aku pulang sekarang ya, aku nggak punya apa-apa, tabungan nggak punya, apa-apa nggak punya. Kalau aku nekat pulang dengan mendahulukan ego aku, nanti kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, nggak ada yang bisa nolong aku, guys. Siapapun juga bisa. Karena apa? Semuanya sudah diatur di tangannya gitu ya. Sudah Allah yang memberikan jalan semuanya. Makanya harus hati-hati gitu. Harus benar-benar dipikirkan apa yang akan terjadi, itu harus siap. Harus benar-benar dipersiapkan. Orang ya, temen itu bilangnya itu kok nggak pulang-pulang. Ya karena yang tahu situasi dan kondisi itu diri kita pribadi. Nggak masalah kan orang bilang kok nggak kangen keluarga gini. Semuanya kalau kerja ke luar negeri itu semuanya kangen sama keluarga. Perang batin, guys. Tapi dengan keadaan yang kondisi yang tidak memungkinkan, mau gimana lagi? Daripada nyampe di Indonesia kebingungan, nggak ada yang bantu, ayo siapa? Nah, ini untuk pelajaran sama teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong. Kalau mau melakukan sesuatu itu harus benar-benar difikirkan, karena kita tuh nggak ada yang bantu. Kita sendiri yang menentukan, yang tahu diri kita sendiri, yang tahu situasi dan kondisi diri kita sendiri ya awake dewe gitu loh. Ya perlu saran sama orang, tapi sesuaikan dengan kondisinya, dengan kondisi pribadi. Kan orang di luaran sana, teman atau siapa, itu tidak tahu dengan detail apa yang sebenarnya terjadi pada kita itu ya. Yang tahu ya diri kita sendiri, yang menentukan sikap ya diri kita sendiri, yang menerima resiko ya diri kita sendiri. Jadi semuanya harus benar-benar difikirkan. Ini untuk pelajaran. Ini untuk teman-teman TKW yang keadaannya hampir mirip seperti ini, dan juga sama seperti aku lah, tidak punya apa-apa. Kalau memang masih ingin kerja, kalau memang di Indonesia itu feelingnya sudah tidak bisa bekerja apa-apa, lebih baik pertahankan di sini. Walaupun tidak dapat bonus, diem. Yang penting kerja itu nyaman, aman. Pokoknya jika mangan ya wis gitu loh, guys ya. Ini pengalaman. Semoga video ini, cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Kalau situasinya sama, mirip gitu, ambil positifnya, buang negatifnya. Kita melangkah itu harus benar-benar difikirkan ya. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.